Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, kita masuk lagi daripada Andre Kejang-Kejang ya, dimana di pendapat kali ini daripada Andre Kejang-Kejang bahwa benar Yesus itu disembahkan. Bagaimana Islam akan menolak fakta sejarah bahwa Yesus itu disembahkan? Nah, di mana ini sejarah udah mencatat bahwa dia disembah, bahwa dia benar Tuhan. Sekarang kalau kita berpikir teman-teman, sejarah mencatat Yesus Tuhan, sejarah mencatat Brahmana Siwa Krishna Tuhan, sejarah mencatat Yesus juga Tuhan, Zeus juga Tuhan, sejarah mencatat di Mesir ada Mitra, ada Horus dan segala-segalanya dan dewa-dewa itu disembahkan, juga itu sejarah. Pertanyaan saya, kalau semua di ranah sejarah dibenarkan tentang Tuhan yang satu, pertanyaan saya, apakah hanya karena sejarah kita akan meyakini bumi ini diciptakan oleh banyak Tuhan, tergantung seberapa banyak sejarah mencatatkan? Dicatat sejarah, Yesus disembahkan. Maka Yesus mencipta langit dan bumi. Dicatat sejarah, Brahmana, Siwa, dan Krishna adalah Tuhan dan disembahkan. Brahmana, Siwa, dan Krishna juga ikut andil menciptakan bumi. Dicatatkan oleh sejarah, Zeus adalah pencipta langit dan bumi. Zeus juga ikut andil. Jadi Tuhan musyawarah dulu nih, Tuhan musyawarah. Zeus, Yesus semuanya musyawarah. Mau bikin bumi, karena ada banyak sejarah. Karena kalau lu ke Hindu, lu mengatakan bahwa sejarah mereka nggak benar. Apa tanggapan mereka? Hah? Apakah mereka akan percaya bahwa sejarah mereka salah? Enggak. Menunjukkan apa? Setiap agama itu punya sejarahnya masing-masing. Lalu kalau kamu membawa beban pembuktian terhadap kebenaran Yesus sebagai Tuhan dari ranah sejarah, itu akan sangat ditolakkan. Oke, mari kita dengarkan pendapat dia dulu, baru kemudian kita kritisi seperti biasa si Andre Kejang-Kejang. Oke, mari kita buka statement kita pada hari ini dengan opening. Oke, selamat Kejang-Kejang bersama Andre Tunggal. Orang yang tertipu, yang paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Oke, di video saya sebelumnya dia membantah Bible-nya sendiri masalah penyaliban Yesus. Kalau hari ini dia membantah Yesus sendiri. Wah, bagaimana tuh Bang Daman? Mari kita putar videonya. Kalau murid-murid Yesus adalah Muslim dan Yesus dengan keras mengatakan bahwa dia adalah nabi saja dan bukan Tuhan, maka perbuatan murid-murid yang menyembah Yesus itu perbuatan syirik, perbuatan yang boleh dikatakan murtad ya. Perbuatan yang bisa dikatakan itu adalah sesuatu yang keliru, akan jahat sekali, dan itu tidak dibolehkan. Dan kita akan tunjukkan kepada Anda bahwa ada biblical proof-nya bahwa murid-murid Yesus menyembah Yesus. Yang kedua, kita akan tunjukkan kepada Anda, kepada mereka, bahwa ada tulisan ekstra biblikal bahwa orang Kristen itu menyembah Yesus. Sekali lagi, orang Kristen menyembah Yesus. Tulisan ekstra biblikal tidak harus menjadikan bahwa penulisnya menyembah Yesus. Tetapi kesaksian dari penulisnya bahwa ada tuh orang Kristen menyembah Yesus akan langsung membuat klaim 600 abad kemudian ini hancur lebur. Ya. Dan bukti ketiga adalah bukti arkeologis bahwa Yesus itu disembah oleh orang-orang Kristen. Kita lanjut 3 bukti ini, teman-teman. Oke, pertama, poin yang pertama kita tangkap daripada video ini, pertama pembuktian dia, murid-murid Yesus menyembah Yesus. Pertanyaan kita, validasi terhadap kejadian ini benar dari mana? Kalau seandainya, ini ingat ya, Kodeks Sinaiticus, kodeks tertua di dalam Bible, itu putus 300 tahun daripada era Yesus. Jadi sedang memberitakan sesuatu yang samar-samar. Saya Daman sedang diceritakan oleh umat 300 tahun yang akan datang tentang siapa saya. Menunjukkan apa? Validasi itu kemungkinan sangat diragukan, sangat-sangat diragukan. Kepada persentase kebenaran, hanya mungkin 0,00000 sekian persen. Karena 300 tahun berpisah zaman. Pertama, murid-murid Yesus menyembah Yesus. Dari mana validasi ini kita tahu? Mana tahu mereka, kita berada di tahun 2025, mana tahu mereka tidak menyembah. Akan tetapi apa? Mereka dibawakan nama-namanya demi meng-create anak manusia jadi Tuhan,
dibawakan nama mereka seakan-akan mereka menyembah. Padahal mereka tidak. Itu dari mana kita tahu validasinya? Kalau kami Islam dikasih tahu sama Nabi Muhammad. Ma minan nabiyya, tidak mungkin daripada seorang rasul sebelum aku, kata Nabi Muhammad, itu tidak memiliki umat. Berarti memiliki umat sama sepertiku, memiliki sahabat sama sepertiku, memiliki murid setia sama sepertiku. Lalu akan ada umat setelah itu yang kemudian mengatakan segala sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh mereka di eranya, yang tidak pernah diperintahkan di eranya. Sama seperti menyembah tadi. Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Dari mana ini orang tahu itu Tuhan? Apakah dia sedang menebak itu Tuhan? Untuk menunjukkan apa? Bahwa validasi sejarah ini harus kemudian kita kritisi. Si penulisnya tahu dari mana? Siapa yang lebih Yesus daripada Yesus? Siapa yang lebih murid Yesus daripada murid Yesus? Si penulis tahu apa? Bukankah dia itu adalah amrun ukhra ataupun orang yang lain yang sedang menceritakan orang lain? Sama seperti saya bilang, Andre Tunggal sepertinya dia lagi memikir untuk makan. Dari mana saya validasi bahwa otak dia sedang berpikir makan, sedangkan saya bukan dia? Karena yang paling Andre Tunggal adalah Andre Tunggal. Menunjukkan apa? Bahwa murid Yesus menyembah Yesus, ini kita tahu validasi dari mana ini orang. Sedangkan si penulis itu, Kodeks Sinaiticus yang paling tua daripada Bible, itu putus 300 tahun. Dari mana si putus sejarah ini tahu kejadian yang sebenarnya di sana? Enggak. Oke, tulisan ekstra biblikal orang Kristen menyembah Yesus. Ya soal tulisan ya tinggal tulis. Misalnya tulisan terdahulu datang, Tuhan menjelma jadi mesin cuci. Dan membuktikan apa dengan putaran mesin cuci mencuci dosa kita semua. Maka kita akan percaya itu. Hanya karena ada tulisan dan kemudian divalidasi dan semua banyak orang meyakini. Di mana konsekuensi logis terhadap kelayakan Tuhan jadi mesin cuci. Soal mau disembah, meja pun bisa disembah. Dan jadikan itu Tuhanmu. Tapi masalahnya kelayakan untuk menjadi Tuhan ataupun tidak. Yang ketiga adalah bukti arkeologis bahwa Yesus disembah. Di mana bukti arkeologis Yesus disembah? Bukti arkeologis yang paling mudah kalau kita mau lihat fakta. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, diyakini sebagai Rasul. Kita datang ke sana, benarkah di tanah ini ada Rasul yang dilahirkan namanya Muhammad? Mereka semua memvalidasi, ya Nabi Muhammad lahir di sini dan dia seorang Rasul. Yesus lahir di tanah Nazaret. Yesus lahir di tanah Bani Israel. Sekarang kita pergi ke tempat kelahiran Yesus, kita bertanya, apakah benar Tuhan lahir di sini? Tidak ada yang validasi dia Tuhan. Tidak ada. Ini gimana ceritanya arkeolog? Tetangganya sendiri nggak percaya ada Tuhan lahir di tanah tersebut. Gimana kita mau percaya? Oke, kita lanjutkan asumsi daripada Andre Tunggal. Ya. Yang pertama, biblical proof-nya dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15, di situ dikatakan, Petrus mengatakan, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya kan? Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi Petrus, murid Yesus Kristus, menyembah Yesus. Dari mana lo tahu? Gitu masalahnya. Kodeks Sinaiticus putus jauh tuh dari era Yesus. Dari mana lo tahu? Kalau soal tulisan, mudah, tinggal tulis aja. Tetapi kuduskanlah hatimu dalam menyembah meja dan kursi. Tulisan itu divalidasi. Tulisan itu diyakini banyak orang. Namun sudah layakkah dia menjadi Tuhan? Itu yang harus kita tanyakan. Dan andaikan era terputus, 300 tahun, sangat jauh itu, 3 abad coy. Dari mana kita tahu ini kebenaran? Dari mana? Kalau Muslim klaimnya itu benar bahwa Yesus cuma nabi, maka Petrus ini syirik. Dia menyembah manusia. Maka sebenarnya Islam punya PR yang sangat besar sekali untuk membuktikan klaimnya bahwa Yesus itu cuma nabi biasa. Thomas, murid Yesus. Oke. Kita punya pembuktian untuk mengatakan Yesus nabi dan hamba Tuhan ya. Catat ya teman-teman ya. Oke, kita akan buktikan dari pemberitahuan dirinya sendiri bahwa dia bukan Tuhan. Yesus. Dalam cerita ini kita tahu sama-sama bahwa Thomas mencucukkan jarinya di lambung Yesus lalu kemudian dia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Islam sekali lagi punya PR besar untuk membuktikan atau mematahkan tentang klaim ini, dan dia harus membuktikan dari dirinya sendiri bahwa Yesus itu hanya nabi. Tulisan Yohanes. Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Clear, Yesus itu dianggap atau disembah sebagai Allah. Yohanes 20, 30 dan 31. Semua yang tercantum di sini tercatat supaya kamu percaya bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup.
Dan Anda tahu bahwa ketika Yesus mengatakan dia anak Allah, itu artinya dia menyamakan diri dengan Allah. Bukti dari biblical proof-nya itu sudah clear dan Kristen sufficient. Kristen itu sudah cukup bukti biblical proof-nya bahwa memang Yesus itu disembah sebagai Tuhan. Yesus itu diajarkan oleh murid-muridnya bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, itu bukti biblical proof-nya, begitu kan ya. Nah, kita lanjut kepada bukti berikutnya. Kita masuk kepada, ya ini yang tadi saya bilang ya, dengan mengatakan Allah adalah Bapanya, Yesus itu menyamakan diri dengan Allah. Saya nggak usah bahas tentang Yesus yang menyebut Bapa ya, karena itu pun sebenarnya udah syirik bagi doktrin Islam. Kita masuk kepada extra biblical proof. Extra biblical proof, saya tunjukkan kepada Anda tulisan dari mereka yang bukan di dalam, bukan penulis Alkitab atau penulis Bible, karena kita tidak mau orang Kristen mengatakan bahwa buktinya dari Alkitab. Enggak, kita nggak bisa begitu. Ya, ada extra biblical, jadi orang-orang di luar Alkitab, di luar Kristen yang menuliskan tentang iman Kristen itu apa. Di depan ini, Anda sedang melihat sebuah gambar, ilustrasi, seorang bernama Pliny the Younger. Pliny the Younger ini, nama aslinya adalah Gaius Plinius Caecilius Secundus. Dan dia adalah seorang Roman official, seorang pegawai, seorang, ya pegawai lah begitu ya, seorang pejabat Roma yang menuliskan surat kepada Kaisar Trajan tentang orang-orang Kristen. Dan Oke, kita langsung kritisi aja teman-teman ya. Bahwa beban pembuktian kepada kita bahwa Yesus bukan Tuhan seperti yang diklaim oleh Al-Quran. Siap? Laksanakan. Oke, kita akan buka ayat-ayatnya dan dalil-dalilnya ya. Nah, oke, beban pembuktian. Ini langsung masuk daripada kitabmu sendiri ya. Nah, oke. Beban pembuktian terhadap orang Muslim bahwa Yesus bukan Tuhan. Pertama, ya, bagaimana dalam satu waktu, Yesus ngomong nih, Yesus manusia dan di dalam rangkap manusia menyangkut keilahian. Cuma dagingnya saja yang manusia, selebihnya keilahian. Dalam Matius 24:36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, masalah hari kiamat. Malaikat juga tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Bagaimana dalam kodrat keilahian, Sang Maha Tahu, dia bisa tidak tahu. Oh itu bang kedagingan. Tapi menyangkut keilahian. Pernah nggak Yesus itu daging total tanpa ilahi? Katanya setelah matinya daging doang baru dicabut ilahi. Selama Yesus hidup ada ilahinya. Lalu dalam Matius 24:36 di mana ilahinya? Apakah nonaktif saat ini ilahinya? Saat dikatakan kepadanya bahwa tahukah engkau terhadap hari kiamat? Tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat dari sorga tidak tahu, aku pun juga tidak tahu. Dia tidak tahu. Bagaimana dia mematikan kodrat ilahinya saat itu? Nah, daripada pembuktian ini, kita lihat ini, Bapak Pendeta Robert yang bikin dia kepanasan saat berdebat dan tidak bisa menjawab daripada segala pertanyaan daripada Donditan. Nah, masalah hari kiamat ini, kita lihat. Yang datang daripada Tuhan, simple untuk dijelaskan. Yang datang daripada otak manusia, itu sangat rumit untuk dijelaskan. Apa konsekuensinya? Otak manusia itu terbatas. Maka penjelasannya juga terbatas. Jika manusia menciptakan Tuhan versi otaknya, maka penjelasannya juga ikut terbatas. Mana buktinya? Oke, mari kita dengarkan bagaimana hasil debat daripada Koh Dondi dengan Pendeta Robert. Kedatangan dia. Nah, saya nggak nanya kedatangannya, itu nanti. Tapi pada saat dia jadi manusia, dia bawa kodrat manusia dan kodrat ilahinya secara bersamaan kan Pak? Iya, iya. Kenapa pada saat dia punya kodrat ilahi, dia tidak tahu hari kiamat? Tuh, makan tuh. Dia sebagai manusianya ya. Kan sebagai manusia dia juga bawa kodrat ilahinya juga. Kenapa pada saat yang sama dia punya kodrat manusia dan juga bawa kodrat ilahinya, dia tidak tahu hari kiamat? Ya dia kan. Tuh, bingung kan lu sekarang? Masalahnya pernyataan kalian, Yesus mati, baru dia ilahinya keluar, yang mati dagingnya doang. Oke, selama dia hidup bawa ilahi nggak? Bawa. Kalau dia bawa ilahi, maka semua keilahian dia aktif, termasuk Maha Tahu. Lalu dibalik pertanyaan Koh Dondi ini, kita lihat muter-muternya. Ingat, yang datang daripada ajaran manusia dan
critical thinking manusia terhadap Tuhan itu terbatas. Karena ini pikiran manusia bukan pikiran Tuhan. Bagaimana terbatas? Seperti penjabaran Bapak ini. Menjelaskan bahwa malaikat pun tidak. Ya, malaikat pun tidak. Ya, Anak pun tidak. Anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Bapa saja. Berarti pada saat Yesus jadi manusia, kodrat ilahinya di mana? Ya, kodrat ilahinya ada di dalam tubuhnya ya, yang tidak kelihatan itu kan. Ya, transenden lah kita bilang. Kalau dia punya kodrat ilahi, kan harusnya dia tahu hari kiamat, Pak. Ayo. Nah, kalau saya membacanya bukan itu. Dia tahu soalnya yang datang juga dia kok, dia bilang. Berarti pada saat dia ditanya, dia bilang yang tahu hanya Bapa saja, dia bersandiwara gitu. Ya bukan, dia mau menyatakan bahwa dia adalah Mampus. Blunder sekarang kan, blunder. manusia, sebagai anak manusia. Ulang. Kalau saya membacanya bukan itu. Dia tahu soalnya yang datang juga dia kok, dia bilang. Berarti pada saat dia ditanya, dia bilang yang tahu hanya Bapa saja, dia bersandiwara gitu. Ya bukan, dia mau menyatakan bahwa dia adalah manusia, sebagai anak manusia. Yang seutuhnya. Yang lebih memahami adalah Bapa kan. Itu. Iya, sebagai manusia, dia kan bawa kodrat ilahi juga. Itu yang jadi masalah. Kodrat ilahinya di mana? Terus kodrat ilahinya di mana pada saat dia ditanya itu? Ya kodrat ilahinya ada di dalam tubuhnya. Ada di dalam dia. Nah, Berarti kalau ada kodrat ilahi di dalam diri dia, harusnya kan dia tahu hari kiamat, Pak. Sebenarnya dia tahu ya. Sebenarnya tahu ya. Lihat nih, mampus blunder kan? Ada di dalam dia. Nah. Berarti kalau ada kodrat ilahi di dalam diri dia, harusnya kan dia tahu hari kiamat, Pak. Sebenarnya dia tahu ya. Sebenarnya dia tahu. Tahu. Berarti dia pura-pura nggak tahu. Nah, bilang pura-pura juga. Kalau dia tahu, kalau dia tahu, Pak, Ah. kalau dia tahu tapi dia bilang hanya Bapak saja yang tahu, berarti kan dia sedang pura-pura nggak tahu. Kalau saya memahami dia memperlihatkan bahwa kemanusiaannya seutuh. Udah intinya kalian kena prank lah. Kena prank sama tulisan. Hingga akhirnya kalian sendiri nggak tahu itu yang sebenarnya itu bagaimana. Oke, beban pembuktian lagi terhadap Islam. Oke, kita buka langsung dalil andalan. Ya, apa dalil andalan? Yaitu Yohanes 1 ayat 1. Oke, sesuai penjelasan Yohanes 1 ayat 1. Oke, yo. Kita buka Yohanes 1 ayat 1. Nih, dalam Yohanes 1 ayat 1, bagaimana dia bukan Tuhan? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu apa? Logos. Ya. Sekarang penjabarannya. Pertama yang harus kita kritisi, penulis tahu dari mana pikiran Tuhan? Tahu dari mana? Ini bukan omongan Yesus. Seharusnya kalau ini Yesus ingin ajarkan, sejak kapan Yesus ajarkan, aku adalah firman. Dan aku wujud daripada kecerdasan Bapa, dan aku jadi manusia, dan jadi daging di antara kalian. Kapan dia ajarkan itu? Kemudian berani sangat ditulis oleh Yohanes 1 ayat 1. Pertanyaan saya, si Yohanes tahu dari mana? Atau si penulis Yohanes tahu dari mana? Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Sedangkan tadi Kodeks Sinaiticus putus 300 tahun sebelum era Yesus. Bukankah ini hanya tebak-tebakan saja? Lalu kita meninjau daripada arti daripada firman. Firman adalah logos, kecerdasan daripada Bapa. Kecerdasan biasanya itu beriringan dengan kehendak. Tidak menafikan daripada kehendak. Kecerdasan ibaratnya sistem pikir kita jadikan ubah menjadi manusia. Sistem pikir kita ubah jadi monyet. Ataupun sistem pikir kita ubah menjadi sesuatu yang lain. Dari mana Tuhan mengubah menjadi bentuk kedagingan. Kecerdasannya. Logosnya tadi. Ketika kecerdasan itu sudah berbentuk manusia, mewakili kodrat ilahi. Ketika kemudian mewakili kodrat ilahi, kemahatauannya pasti tahu. Karena kecerdasan ini, kecerdasan kita yang maha tahu, berwujud sebagai manusia, maka tetap maha tahu. Maka si maha tahu ini tidak mungkin berkata-kata sesuatu yang tidak maha tahu. Lalu dikatakan, kapan hari kiamat? Dia menjawab, aku nggak tahu, siapapun nggak tahu, cuma Bapa yang tahu. Ini pikiran kita sendiri nih. Kita udah tahu mie itu pedas, ya. Mie goreng itu pedas. Jadi manusia, mie goreng apakah pedas? Nggak ada yang tahu kecuali dia yang mengutus aku, cuma yang tahu. Kok bisa-bisa kecerdasan tiba-tiba hilang ketika udah jadi manusia? Kok bisa? Dan terus si penulis tahu dari mana ini semua. Itu satu. Ya, ini beban pembuktian bahwa Yesus itu soal mau disembah, siapapun boleh nyembah. Jangankan manusia, lu menyembah charger juga bisa. Masalahnya kelayakan untuk disebut Tuhan. Apa? Itu saja.
Oke, sekarang daripada beban pembuktian kita muslim untuk mewujudkan bahwa dia adalah hamba biasa. Oke, Al-Quran menyebutkan Maryam 30. Dalam Maryam disebutkan, qala inni Abdullahi atalniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Tuhan. Oke. Siapa hamba Tuhan dalam, ini pertanyaan segar. Siapa hamba Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 3:13? Kita buka lagi. Oke. Kisah Para Rasul 3:13. Kita lihat di sini. Apa yang terjadi di sini? Yesus disebut Allah oleh muridnya, right? Benar. Berarti Yesus adalah Allah. Yesusnya Abraham ataupun Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya nenek moyang kita. Siapa Tuhannya? Yesus. Telah memuliakan hambanya, itu Yesus. Bukankah Yesus hamba? Lalu saat kita melihat di sini akan terwujud non-aktif. Apa terwujud? Non-aktif daripada otak ketika mengatakan pencipta adalah ciptaan, ciptaan adalah pencipta. Tugas hamba menyembah pencipta, tugas hamba juga menjadi pencipta. Itu akan rusak hal kita dalam berpikir. Sama seperti Bunda Maria di-create sebagai manusia yang melahirkan Tuhan. Pertanyaan kita, postulat lagi akal. Apakah Tuhan menciptakan manusia agar manusia dapat melahirkan Tuhan? Postulat lagi akal kita kepada sesuatu diksi yang tidak jelas. Maka tidak boleh pada satu waktu kita sebut bumi adalah langit, kiri adalah kanan, atas adalah bawah. Tidak bisa. Ataupun tidak menyebut keduanya. Misalnya, tidak bumi dan tidak langit. Tempat ini tidak bumi dan tidak langit. Ditolak oleh akal. Benda ini tidak kiri, tidak kanan. Ditolak oleh akal. Untuk menunjukkan apa? Bahwa Yesus ini adalah hambanya. Lalu apa salah ayat ini? Ketika lanjutan daripada ayat, Yesus ini terberkati. Wa ja'alani mubarakan. Kisah Para Rasul 13, terberkati. Dia sebagai dalam konsekuensi hamba. Lalu apa yang kemudian harus kita bantahkan? Apa yang harus kita bantahkan? Ini kan beban pembuktian. Di mana apa yang disampaikan oleh Yesus bahwa dirinya bukan Tuhan. Mana buktinya? Hidup yang kekal itu Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya itu tidak ada duanya. Tidak mungkin satu-satunya korek itu ada korek yang lain. Kecuali saya bilang satu korek saya, maka masih mungkin ada korek yang lain di rumah. Tapi kalau bilang ini satu-satunya korek saya, maka apakah ada yang lain? Bagaimana kalian meneliti semua ini? Untuk menunjukkan apa? Yesus memerintahkan supaya tercapainya hidup yang kekal, yaitu mengenal satunya Tuhan. Maka tidak jarang kita melihat Musa mengatakan bahwa Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Echad. Tuhan itu satu. Yesus mengatakan hanya satunya Tuhan. Oke. Nabi Muhammad mengatakan ilahukum ilahu wahid. Tuhan itu cuma satu. Maka semuanya memberitahukan Tuhan yang satu. Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya bahwa utusan itu tidak pernah salah di dalam menyampaikan firman, bahwa mereka akan satu visioner dalam menjabarkan Tuhan. Dan tidak ada yang berbeda. Lalu apa yang kita tolak bahwa Yesus adalah seorang nabi? Seperti itu. Nah, udah jelas ya beban pembuktian kepada Andre Tangkutung. Ya, mulai kemana lo lagi? Bahwa terima kasih banyak buat hari ini Andre Tunggal sudah mempertontonkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena apapun yang kamu bawa itu tulisan orang terhadap Yesus. Tapi pernah nggak kamu bertanya, siapa Yesus menurut dirinya sendiri? Tanya, menurut dirinya sendiri dia siapa? Menurut orang, mudah. Menurut saya, ini lembu. Ya boleh, menurut saya. Tapi layak nggak dia disebut lembu? Nggak bisa. Maka kita harus tanya, korek menurut diri lu sendiri lu apa? Lembu bukan? Sama seperti Yesus. Kodeks Sinaiticus putus 300 tahun terhadap Yesus. Maka yang paling tahu Yesus adalah Yesusnya sendiri. Maka yang paling tahu Yesus siapa penciptanya Yesus. Maka kecerdasan saat kamu membawa Yohanes 1 ayat 1 sangat membuktikan kecerdasan itu menyalahi kehendak. Kamu bilang apa? Dia menyetarakan diri dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Satu pemikiran, satu visioner. Bapa mengatakan Tuhan bukan manusia, juga bukan anak manusia. Yesus lahir sebagai manusia dan sebagai anak manusia. Lalu di mana korelasinya? Lalu di mana kebenarannya? Lalu di mana apa yang kamu katakan semua itu? Menunjukkan apa? Firman yang kamu tabrakkan mengatakan Yesus Tuhan. Yesus mengatakan dirinya sendiri, bukan Tuhan. Lalu bagaimana afirmasi akal akan mengekang bahwa Yesus adalah Tuhan? Sedangkan begitu banyak kontra terhadap Yesus bukan Tuhan. Menurut penjabaran dirinya sendiri. Menunjukkan apa?
Soal dituhankan silahkan, apapun bisa kamu sembah termasuk tokek. Tapi tanyakan kepada akalmu, sudah layakkah hal ini untuk aku sembahkan? Maka saat kamu mengatakan bahwa muridnya murtad saat menyembah Yesus, pertanyaan saya, sejak kapan validasi muridnya itu menyembah Yesus? Kalau soal menyemat mudah, soal memfitnah mudah. Saya difitnah, Daman menyembah Allah. Orang 300 tahun yang akan datang mengatakan Daman dulu menyembah kursi, boleh silakan. Tapi beban tentang siapa Daman yang sebenarnya, hanya Daman yang tahu dan hanya pencipta Daman yang tahu. Makanya si pencipta menurunkan firmannya tentang siapa dia sebenarnya. Maka Nabi Muhammad diturunkan tentang siapa dia sebenarnya. Makanya dikatakan oleh Al-Quran bahwa bukti datang daripada seorang rasul ini sebagai utusan Tuhan menjelaskan kembali cerita yang pernah diselewengkan tentang siapa dirinya Yesus, siapa Musa, dan apa kejadian sebenarnya di dalam sejarah yang terjadi. Maka mantapnya Islam sebagai agama, benarnya Islam sebagai agama, karena apa? Menceritakan sesuatu yang bahkan si sesuatu yang diceritakan tersebut mengkonfirmasi hal tersebut. Sudah jelas? Oke. Itulah beban pembuktian yang bisa kami tampilkan. Terima kasih banyak teman-teman. Tetap subscribe, like, dan komen Al-Mantiki Reaction. Kita bertemu di session selanjutnya dan mempermalukan jika Andri Tunggal masih berani berbunyi. Salam dari Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka